antara senang dan sedih kalau membaca sejarah Aceh. Saya senang baca sejarah. Di antara yang saya sedih, Aceh. Dan itu saya katakan saya tidak asing dengan situasi Aceh, itu tidak begitu asing, minimal lewat sejarah. Nah, Aceh itu dulu termasuk salah satu tujuan utama Sendok Hugonya dan Van der Plas, yaitu orang orientalis barat, khususnya dari Belanda, yang pura-pura masuk Islam tapi belajar agama Islam, bahkan paham Al-Quran, hadis dan kitab-kitab salaf banyak yang paham, tapi bukan untuk diamalkan, dipelajari untuk dirusak dari dalam. Nah, proyek utama perusakan dari dalam itu yang dituju utama dalam masyarakat Aceh. Itu. Nah, antara berhasil dan tidak, tapi sebagian tujuannya memang berhasil. Karena orang orientalis itu tujuannya tidak memurtadkan umat Islam, tapi membelokkan ajaran Islam untuk berkiblat ke barat. Gitu. Maka zaman dahulu kala Aceh yang sudah menerapkan syariat asal mulanya, pada akhirnya dibelokkan untuk beberapa masa, akhirnya tidak melaksanakan syariat Islam. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah kembali lagi melaksanakan syariat Islam. Nah, ini tujuan utama Sendok Hugonya, Van der Plas dan kawan-kawannya. Itu yang dirusak pertama adalah Aceh. Kenapa Aceh? Karena Aceh dikenal sebagai serambi Mekah. Kalau kita bicara tentang Islam, apalagi zaman sekarang ini, Islam kita Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Tengku Muhammad Zamzami. Jadi karena di sebelah sana juga mengaku Ahlussunnah. Sebelah itu macam loh. Ada sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan. Yang mana ini? Yang sebelah sana yang penting ya. Saya katakan yang sebelah sana itu yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah dua. Kalau Syiah ya tidak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, cuman Syiah yang ada di Indonesia itu berbaju Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak mau dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, cuman pinjam baju, nyewa. Nyewa baju itu untuk apa? Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar kalau tidak masuk Syiah minimal menerima Syiah. Nah itu. Ini Syiah, tapi mereka tidak mau dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan ada dua sebelah ini. Ini yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ini Ahlussunnah wal Jamaahnya palsu ini. Yaitu orang liberal sama orang Wahabi. Ya dua itu. Dua-duanya mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan berkumpul juga dengan komunitas Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Hanya saja zaman sekarang yang liberal itu masuk di kantong-kantong Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan menjadi pengurus dari banyak perkumpulan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi liberal, anak buahnya Sendok Hugonya dan Van der Plas, tapi mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, sebut saja kita ini ahli Maulid Nabi, ya. Saya beberapa kali hadir di pertemuan masyarakat Aceh untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi, Masya Allah. Ya, luar biasa, khusyuk dan bagus. Tapi ada orang yang mendirikan atau melaksanakan Maulid Nabi, judulnya Maulid Nabi, ya, bahkan dengan rebananya, dengan sholawat nabinya, tapi mengundang orkes dangdut, akhirnya dengan joget-joget. Itu namanya apa? Ahlussunnah wal Jamaah kecampuran liberal. Nah, ini yang jadi repot. Ahlussunnah wal Jamaah tapi kecampuran liberal dan masuk di kantong-kantong.
Bahkan kadang-kadang ketua panitianya liberal, repot, akhirnya mengundang. Itu kemarin ada penari dari Bali, Hyang Sapa itu diundang, dia orang laki-laki, tapi telanjang. Walaupun laki-laki, kalau telanjang kita melihatnya kan auratnya juga haram kan, tidak boleh kan. Dan misalnya ini semacam demikian ini mengadakan maulid Nabi, Pak, sholawat, dia di tengah sini tari-tarian ya. Luar biasa ini. Mungkin ketua panitianya liberal ya, naudzubillah min. Itu juga dari kaum sebelah ya, tapi sebelah sana, belum yang sebelah sana gitu. Lah kaum yang sebelah sana tidak suka maulid. Kalau tadi liberal, ini kaum Wahabi, tapi hidup bersama kita. Kok bisa gitu? Iya, karena yang dicuri anak-anak kita, Pak, bukan kita yang dicuri anak-anak kita. Saya tidak tahu ya, kalau di Batam ini mungkin juga ada. Sekarang ramai tahfidzul Quran, ramai, Pak. Tapi cuman Al-Quran saja, ya bagus. Siapa bilang Al-Quran tidak bagus? Masalahnya di situ tidak diajari fikih, apalagi mazhab Syafi'i tidak. Pokoknya anak dimasukkan tahfidzul Quran. Ya orang tua bagus, daripada anak saya nakal, kan mending ngapalkan Quran. Ya jadi masalah. Begitu anak kita datang ke sana, mengaji di sana, pulang, kita yang setiap hari ini hadir tahlil. Nanti kalau kita mati nggak ada tahlil, haram. Begitu. Nah ini sering terjadi. Bukan berarti semua pendidikan tahfidzul Quran pasti Wahabi, tidak. Tapi Wahabi memarakkan istilah dengan tahfidzul Quran, rumah Quran dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang kita tidak awas, sehingga anak-anak kita lah yang dijadikan sasaran tembak bagi mereka. Begitu.